Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resis Rafsanjani. Saya dari kelompok 5 dan saya sebagai moderator. Lewat video ini kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami yang membahas tentang integral. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Firda Razak. Sejarah integral. Integral merupakan metode matematika dengan latar belakang sejarah penemuan dan pengembangan yang unik. Metode ini banyak diminati oleh para ilmuwan di luar bidang matematika. Beberapa ilmuwan yang telah memberikan sumbangan terhadap penemuan dan pengembangan metode matematika hitung integral ini diantaranya adalah: pertama, Archimedes pada tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi, seorang fisikawan sekaligus matematikawan dari Skyrus, Yunani. Yang kedua, Isaac Newton pada tahun 1642 sampai 1727 Masehi, seorang matematikawan sekaligus fisikawan dari Inggris. Yang ketiga, Gottfried Wilhelm pada tahun 1646 sampai 1716 Masehi, seorang ilmuwan jenius dari Leipzig, Jerman. Asal-usul notasi integral. Konon dalam sejarah matematika, pelajaran integral lebih dikenal dengan anti-diferensial, atau kalau di sekolah kita lebih mengenal kata turunan dibandingkan kata diferensial. Jadi integral itu adalah kebalikan dari turunan, baik integral ataupun diferensial. Keduanya merupakan bagian dari ilmu kalkulus dalam matematika. Menurut sejarah, tokoh yang mengembangkan dan memperkenalkan konsep diferensial atau turunan dan anti-diferensial integral dalam ilmu matematika adalah Gottfried Wilhelm, atau lebih dikenal dengan Leibniz saja. Tokoh yang keempat yaitu George pada tahun 1826 sampai 1866 Masehi, seorang matematikawan dari Jerman. Materi kedua, macam-macam integral, yang akan disampaikan oleh Nurul Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih terhadap moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan materi yang kedua, yaitu macam-macam integral. Macam integral ada 3. Pertama, integral tak tentu. Integral tak tentu adalah integral atau antiderivatif adalah suatu bentuk operasi pengintegralan suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru. Fungsi ini belum memiliki nilai pasti atau berupa variabel atau batas atas dan batas bawah, sehingga cara pengintegralan yang menghasilkan fungsi tak tentu ini disebut integral tak tentu. Adapun beberapa aturan yang dapat digunakan dalam penyelesaian integral. Pertama, integral dx sama dengan x plus c. Kedua, integral fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus integral gx dx. Yang ketiga, integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus c. Yang keempat, integral integral kx pangkat n dx sama dengan kx pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c. Adapun integral tak tentu dari fungsi trigonometri adalah: untuk merancang aturan integral tak tentu dari fungsi-fungsi trigonometri perlu diingat kembali turunan fungsi-fungsi trigonometri sebagaimana diperhatikan dalam tabel berikut. Fx sin x, f aksen x-nya adalah cos x. Fx cos x, f aksen x-nya adalah min sin x. Fx tan x, f aksen x-nya adalah secant pangkat 2x. Fx kotangen x, f aksen x-nya adalah min cosecant pangkat 2x. Fx dari secant x, f aksen x-nya adalah tan kali x per secant x. Fx dari cosecant x dan f aksen x-nya adalah min kotangen x kali cosecant x. Dapat menggunakan menggunakan aturan integral tak tentu yang mempunyai sifat bahwa f aksen x sama dengan fx dan turunan fungsi-fungsi trigonometri dalam tabel di atas, maka integral tak tentu dari fungsi-fungsi trigonometri dapat dirumuskan sebagai berikut. Integral cos x dx sama dengan sin x plus c. Kedua,
Integral secant pangkat 2x dx sama dengan tan x plus c. Integral cosecant pangkat 2x dx sama dengan min kotangan x plus c. Integral tan x cosecant x dx sama dengan min cosecant x plus c. Sedangkan aturan integral tak tentu dari fungsi-fungsi trigonometri dalam variabel sudut ax plus b dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, integral cos ax plus b dx sama dengan 1 per sin ax plus b plus c. Kedua, integral sin ax plus b dx sama dengan min 1 per a cos ax plus b plus c. Integral secant pangkat 2 ax plus b dx sama dengan 1 per a tan ax plus b plus c. Yang keempat, integral cosecant pangkat 2 ax plus b dx sama dengan min 1 per a kotangan ax plus b plus c. Yang kelima, integral tan ax plus b secant ax plus b dx sama dengan 1 per a secant ax plus b plus c. Yang keenam, integral kotangan ax plus b cosecant ax plus b dx sama dengan min 1 per a cosecant ax plus b dan c. Dalam penyelesaiannya, integral tak tentu memiliki 3 cara penyelesaian, yaitu yang pertama, penyelesaian cara biasa. Secara umum, jika y aksen sama dengan dy per dx atau dy sama dengan y aksen dx, maka integral dy sama dengan y sama dengan integral y aksen dx. Jadi dapat disimpulkan bahwa integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus c, dengan x tidak sama dengan 1. Untuk mencari integral dari fungsi trigonometri perlu diingat kembali tentang turunan fungsi trigonometri, yaitu integral sin ax sama dengan min 1 per a cos ax plus c, atau integral cos ax sama dengan 1 per a sin ax plus c. Kita akan membahas contoh soal yang nomor 2 saja, karena soalnya lebih sederhana. Pertama, soalnya adalah integral 2x buka kurung 3x min 1. Adapun cara pengerjaannya adalah, pertama, kita akan menyelesaikannya dulu dengan cara kali masuk. 2x kali 3x, 2x kali 3x, dan 2x kali min 1, 2x kali min 1 plus c, sama dengan 2x kali 3x sama dengan 6x kuadrat, dan min 2x kali 1 hasilnya adalah 2x plus c, sama dengan, karena variabel x adalah 6, maka kita akan menggunakannya, karena variabel x adalah 6, maka kita, karena variabel dari x adalah 6, maka jadinya 6 per 2 ini didapatkan dari pangkat dari x ini. Kemudian kita tambahkan 1. 6 per 2 plus 1, x juga pangkatnya tidak lupa kita tambahkan dengan 1. 2 plus 1. Min. Begitu pula dengan 2x. Kan variabel 2x adalah 2, maka 2 per 1 ini didapatkan dari pangkat dari x. Karena 1 bisa tidak dapat ditulis, maka 1 plus 1, x-nya kita juga tambahkan dengan plus 1. X 1 plus 1 plus c. Sama dengan 6 per 2 tambah 1 hasilnya 3. X 2 tambah 1 hasilnya 3. Maka 6 per 3 X pangkat 3. Min 2 per 1 tambah 1 hasilnya 2. Dan X 1 tambah 1 hasilnya 2 plus C. Sama dengan 6 bagi 3 hasilnya adalah 2. 2X pangkat 3. Kita coret 2 bagi 2 hasilnya adalah 0. Maka tinggal X pangkat 2 plus C. Hasil akhirnya adalah 2x pangkat 3 min x2 plus c. Penyelesaian cara kedua adalah penyelesaian cara substitusi. Integral substitusi pada prinsipnya sama dengan integral pemisalan. Prinsip integral substitusi ada 2, yaitu salah satu bagian dimisalkan dengan u, sisanya yang lain termasuk dx harus diubah dalam bentuk du. Bentuk umumnya adalah integral f gx kali g aksen x dx. Misalkan u sama dengan gx dan du sama dengan g aksen x dx. Maka didapatkannya adalah integral fu du. Contoh soal. Contoh soal pertama,
adalah integral 4x x pangkat 2 plus 9 pangkat 5 dx sama dengan titik-titik. Misalkan u sama dengan x pangkat 2 plus 9 dan du sama dengan 2x dx. Didapatkan integral 2x pangkat 2 dan 9 pangkat 5 2x dx sama dengan integral 2u pangkat 2 du sama dengan 1/2u pangkat 6 plus c. Hasil akhirnya adalah setengah x2 plus 6 pangkat 6. Penyelesaian yang ketiga adalah integral parsial. Integral parsial atau pengintegralan sebagian berdasar pada turunan suatu fungsi hasil kali disebut integral parsial karena sebagian bentuk dilakukan operasi turunan, sebagian operasi integral. Bentuk rumusnya adalah integral u dv sama dengan uv min integral v du. Bagian u dikerjakan operasi turunan dan bagian dy dikerjakan operasi integral. Dengan bentuk integral v du lebih sederhana dari bentuk f u du. Contoh soalnya adalah integral 3x cos 2x dx dengan keterangan u sama dengan 3x dan du sama dengan 3 dx. dv cos 2x dan v sama dengan setengah sin. Pengerjaannya sama adalah uv min integral v du sama dengan 3x setengah sin 2x min integral setengah sin 2x 3 dx sama dengan 3/2x sin 2x min 3/2 integral sin 2x dx. Hasil akhirnya adalah 3/2x sin 2x plus 3/4 cos 2x. Macam-macam integral yang kedua adalah integral tak tentu. Pengertian atau konsep integral tentu pertama kali dikenalkan oleh Newton dan Leibniz. Namun pengertian secara lebih modern dikenalkan oleh Riemann. Integral tentu adalah proses pengintegralan yang digunakan pada aplikasi integral. Secara umum, integral tentu dari suatu fungsi dengan batas tertentu dapat dirumuskan sebagai berikut. Jika f kontinu pada a, b, maka integral ab fx dx sama dengan fx, integral ab sama dengan fb per min fa dengan f anti turunan seberang dari f, yakni suatu fungsi sedemikian sehingga f aksen sama dengan f. Suatu fungsi f yang kontinu terdefinisi untuk interval a, b. Jika bagi menjadi n bagian yang sama dengan lebar. Adapun sifat dari integral tentu adalah: pertama, integral ab fx min plus gx dx sama dengan integral ab fx dx plus min a integral ab gx dx. Yang kedua, integral ab fx dx sama dengan min integral ab fx dx. Yang ketiga, integral ab fx dx sama dengan 0. Yang keempat, integral ab kfx dx sama dengan k integral ab fx dx. Yang kelima, integral ab fx dx sama dengan integral ac fx dx plus integral bc fx dx. A kurang dari c dan c kurang dari b. Jika fx lebih besar atau sama dengan 0 dalam interval x lebih kecil atau sama dengan a, x lebih kecil atau sama dengan b, maka lebih besar atau sama dengan 0. Jika fx lebih kecil atau sama dengan 0 dalam interval a, x lebih kecil atau sama dengan a, dan x lebih kecil atau sama dengan 0, maka lebih kecil atau sama dengan 0. Contoh soalnya adalah integral 1/4x min 3x sama dengan 2x pangkat 2 min 3x pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 2 min 3 kali 2 min 2 1 pangkat 2 min 3 kali 1 sama dengan 8 min 6 min 2 kali 3 sama dengan 2 plus 1 sama dengan 3. Yang ketiga, integral luar daerah. Misalkan L menyatakan himpunan semua bilangan L yang dapat diperoleh sebagai jumlah luas persegi panjang kecil sebagaimana pada gambar 12.2.
maka luas daerah di bawah kurva Y sama dengan F kali X mestilah lebih besar daripada setiap anggota L. Tampaknya masuk akal untuk mendefinisikan luas daerah di bawah kurva Y sama dengan F kali X sebagai bilangan terkecil yang lebih besar daripada setiap anggota L, yakni sub L. Pembahasan yang kedua, kegunaan integral dalam kehidupan sehari-hari dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kegunaan dalam ekonomi, teknologi, fisika, dan kimia. Dalam ekonomi dapat dilihat, pertama, mencari fungsi biaya total. Kedua, mencari fungsi konsumsi dari fungsi konsumsi marginal. Ketiga, mencari fungsi asal dari fungsi marginalnya atau fungsi turunan. Keempat, fungsi kapital dari fungsi investasi. Kelima, fungsi tabungan dari fungsi tabungan marginal. Yang kedua, teknologi. Adapun yang termasuk dalam teknologi, yang pertama, penggunaan laju tetes minyak dari tangki untuk menentukan jumlah kebocoran selama selang waktu tertentu. Kedua, memecahkan persoalan yang berkaitan dengan volume dan panjang kurva. Ketiga, penggunaan kecepatan pesawat ulang untuk menentukan ketinggian maksimum yang dicapai pada waktu tertentu. Yang ketiga yaitu fisika. Adapun yang termasuk dalam fisika, yang pertama, analisis rangkaian listrik arus AC. Kedua, analisis medan magnet pada kapran. Ketiga, analisis gaya-gaya pada struktur lekung. Yang keempat yaitu kimia. Adapun yang termasuk dari kimia, yang pertama, menentukan luas suatu bidang. Kedua, menentukan volume benda putar. Ketiga, menentukan panjang busur. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.